Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Aku rasa di sini mungkin teman-teman ada yang dengar lagu Oasis. Mungkin coba angkat tangan yang dengar lagu Oasis. Jadi di lagu Oasis itu adalah I'm start revolution from my bed. Jadi aku ngerasa kawan-kawan ini sudah memulai revolusi karena tidak dari kasur-kasur sendiri, tapi kawan-kawan sudah menghadiri di aula-aula, di jalan-jalanan untuk memulai revolusi. Tepuk tangan untuk kita semua kawan-kawan. Baik, pada kali ini kenalin, yang pertama aku Fatih Rizky Fadil, aku dari Kontra Sumut dan sebagai perwakilan mahasiswa Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara akan membawa jalannya acara diskusi publik kita dengan tema memutus rantai impunitas, jalan terjal keadilan bagi korban penyiksaan. Di sini sudah ada beberapa pemateri. Yang pertama ada Bang Rahmat sebagai perwakilan dari akademisi, lalu ada Kak Dinda sebagai perwakilan dari Kontra Sumut untuk menjelaskan nantinya kasus-kasus apa saja yang sudah berjalan atau yang beberapa yang sudah ditangani oleh Kontra Sumut terhadap penyiksaan. Lalu paling ujung sebelah kanan ada Bung Richard dari LBH Medan juga akan menjelaskan jalan-jalan terjal advokasi, gimana kiat-kiat advokasi yang dilakukan LBH Medan terhadap kasus-kasus penyiksaan yang sedang berjalan ataupun yang sudah terselesaikan. Mungkin sebelum aku memulai diskusi, izinkan aku sedikit untuk membaca sejarah Hari Anti Penyiksaan yang kita peringati setiap tanggal 26 Juni yang internasional menyebutnya sebagai International Day in Support of Victims of Torture. Berbicara tentang sejarah singkatnya, pada 10 Desember 1984, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi menentang penyiksaan. Lalu mulailah berlaku konvensi ini pada tanggal 26 Juni tahun 87 dan diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Lalu mulailah berlakunya konvensi ini pada tanggal 26 Juni tahun 1987. Karena dimulai berlakunya pada tanggal 26 Juni 1987, beberapa negara yang sudah meratifikasi konvensi ini ikut bermusyawarah dan menyatukan suara agar pada tanggal 26 Juni ditetapkan sebagai Hari Anti Penyiksaan Internasional. Lalu kemudian penyiksaan juga masuk nih teman-teman dalam pelanggaran hak asasi yang paling serius. Karena ini juga menyerang martabat dan integritas manusia. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh para pemateri. Dan di Indonesia, berbagai laporan dari lembaga pemantau HAM menunjukkan bahwa penyiksaan masih ditemukan dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Dan tidak hanya itu, korban juga mengalami penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara trauma psikologis, kehilangan rasa aman, dan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Fenomena ini menunjukkan kuatnya budaya impunitas, pelanggaran impunitas yang dilakukan oleh aparat keamanan. Maka daripada itu, aku langsung mengajak memberikan tempat kepada Kak Dinda untuk pertama-tama menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani Kontras dan sudah beberapa sih yang sudah ditangani oleh Kontras. Kepada Kak Dinda, aku persilakan. Cek. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Muka orang ini agak aneh gitu ngelihat waktu ku bilang assalamualaikum. Ada yang salah ya? Nah, selamat siang lagi untuk kawan-kawan ante-ante asing, para pemberontak yang terus-terusan walaupun dituduh anti asing, dituduh pemberontak, dituduh anarkis, tapi nggak jera-jera untuk ikut diskusi-diskusi yang kayak gini gitu ya. Aku mau salam hormat dulu kepada kawan-kawan yang pertama. Nah kemudian yang kedua aku juga mau salam hormat tentunya kepada yang hadir di sini. Ada Ibu dari Fadli, salah satu dampingan Kontras yang hari ini masih tengah berjuang untuk
menolak penyiksaan yang dialami oleh anaknya di Pelabuhan Belawan. Salam hormat juga kepada ada kawan kita, adikku si Dana yang juga adalah salah satu dampingan kontras, nanti yang akan mungkin menyampaikan sedikit testimoninya bagaimana penyiksaan yang dialaminya selama proses hukum yang dilakukan di Pelabuhan Belawan gitu ya. Salam hormat, terima kasih kawan-kawan sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam diskusi hari ini. Yang pertama sebetulnya aku mau bilang, aku jujur kadang-kadang cukup lelah gitu ya. Harus setiap tahun dalam 3 tahun belakangan ngomongin soal penyiksaan dan mengulang-ulang terus apa yang dimaksud dengan penyiksaan dan bagaimana situasi penyiksaan gitu. Ada rasa kejenuhan sebetulnya untuk mengulang-ulang berbicara soal itu. Tapi ngelihat wajah-wajah baru, ngelihat kawan-kawan baru yang mungkin nggak cuma ini aja yang di depan-depan ini ya, anak-anak gemen ini aja, nggak ini aja, tapi ada wajah-wajah baru, kawan-kawan baru yang juga kukira punya semangat perlawanan yang sama, ngelihat situasi yang terjadi dengan negara kita hari ini itu jadi sedikit memantik kembali semangatku untuk cerita sebetulnya bagaimana situasi penyiksaan ataupun kondisi penyiksaan yang terjadi hari ini terutama dalam konteks Sumatera Utara. Sebelum aku masuk ke data ya, dan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kontras, supaya kawan-kawan juga tidak salah mengidentifikasi apa yang dimaksud penyiksaan, mungkin aku akan memaparkan sedikit saja sebetulnya apa yang dimaksud dengan penyiksaan. Soal konstruksi hukum, debat teoritis, kemudian secara pasal-pasal nanti apa yang masuk dalam penyiksaan dan bagaimana advokasinya, kukira ada 2 pemateri ini. Tapi untuk memantik dan masuk ke dalam kasus-kasusnya supaya kawan-kawan mudah memahami penyiksaan yang kami maksud itu apa, aku akan kasih beberapa unsur. Jadi berdasarkan undang-undang konvensi anti penyiksaan, sebetulnya setidaknya ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk menyebutkan apakah suatu tindakan itu disebut penyiksaan. Yang pertama itu adalah segala tindakan yang itu menyebabkan kesakitan, baik itu secara fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, dia harus dilakukan oleh unsur negara. Itu adalah salah satu unsur yang paling penting. Jadi siapapun yang pelakunya, apakah dia aparat kepolisian, anggota DPRD, kemudian Kepling, satpam perusahaan negara, selama itu dia mendapat gaji dari negara, dia adalah aktor negara, maka dia bisa dikenakan sebagai pelaku tindak penyiksaan sebetulnya. Kemudian yang ketiga, unsur yang paling penting juga adalah soal motif. Jadi setidaknya dalam konvensi itu menyebutkan motifnya ada yang paling umum itu sebetulnya ada 2. Yang pertama motif mendapatkan pengakuan, kemudian yang kedua motif untuk penghukuman kejam yang lain. Jadi kalaupun jadi sifatnya atau. Jadi kalaupun dia bukan dalam konteks mendapatkan informasi, tapi dia dalam konteks penghukuman yang kejam, dia bisa juga masuk dalam penyiksaan. Nah, ada satu unsur yang sebetulnya ini jarang terjadi di Sumatera Utara dan nanti akan kukaitkan dengan catatannya Kontras. Intimidasi. Dia masuk juga tuh. Jadi ada yang pertama itu motifnya mendapatkan informasi atau pengakuan, kemudian yang kedua penghukuman yang kejam, dan ataunya dia sifatnya intimidatif. Jadi 3 unsur ini setidaknya yang harus terpenuhi ketika suatu peristiwa itu atau tindakan oleh aparatur negara itu bisa kita sebut sebagai yang kalau dalam KUHP baru sudah ada dalam pasal 529 ya. 529 sudah ada yang namanya tindak pidana penyiksaan. Kalau itu baru masuk di KUHP. Nah, kalau di luar 3 ini tidak masuk dalam unsurnya, maka dia masuk apa? Dia bisa jadi masuk penganiayaan biasa. Jadi kalau misalnya, sorry nih, kupukulilah si moderator kita ini karena kesal aku ngeliat dia, itu nggak masuk dalam penyiksaan. Kenapa? Karena aku bukan aktor negara. Kemudian kedua, motifku belum tentu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh dia. Walaupun misalnya bisa turut serta orang yang di luar aktor negara, tapi ada perintah oleh negara di situ misalnya,
dia juga bisa masuk dalam tindak pidana penyiksaan itu. Begitu. Jadi supaya kawan-kawan tidak melihat nanti datanya kontras, loh kok sedikit kali gitu loh. Ada banyak orang-orang di luar sana yang dipukuli oleh polisi misalnya kalau kita lihat media-media yang beredar. Nah, karena kategorinya kami tidak memasukkan dalam unsur, tidak semua unsur yang 3 itu terpenuhi, maka kami tidak memasukkan semua kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian ataupun aparat keamanan yang banyak kali itu, nggak semua kami masukkan ke dalam. Nah, jadi dari unsur-unsur itu, Kontras mengidentifikasi, mengumpulkan data, menghimpun data, baik itu melalui media sosial, maupun dari kerja-kerja advokasi yang Kontras lakukan, melalui data-data yang dikumpulkan oleh jaringan-jaringan Kontras, maka kami memperoleh data setiap tahunnya kami rilis, walaupun itu tadi yang kayak aku bilang ya, Muak juga harus mendata-data terus kayak agen neolib kita, mendata-data kasus terus kayak gitu kerjanya ya. Tapi sebetulnya harapannya data-data yang kami kumpulkan ini bukan hanya menjadi satu kumpulan korban, kumpulan korban luka, kumpulan korban meninggal, tapi kami ngecek, kami menganalisis sebetulnya dari jumlah korban yang banyak itu, pola-pola apa, catatan-catatan penting apa yang itu harusnya bisa jadi masukannya negara. Tapi dalam konteks ini jujur aja aku bukan lagi dalam konteks mengevaluasi, tapi mengecam gitu ya. Karena mengevaluasi rezim yang hari ini dikuasai sama rezim Bengal, Prabowo Subianto dengan antek-anteknya memang agak sulit kalau kita konteksnya mengevaluasi. Memang pokoknya kerjanya mengecam aja terus kayak gitu. Keluarkan data yang kita punya. Kalau misalnya mereka bantah data, aku yakin nggak punya data juga, tapi artinya bantahan-bantahan atau kecaman-kecaman kita itu dibarengi dengan data-data yang kita punya. Jadi berdasarkan data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber informasi yang tadi ku sebutkan, setidaknya aku pakai ini ya biar nggak salah. Setidaknya dalam 1 tahun terakhir, jadi 1 periode, kontras umur itu menggunakannya periode. Dari Juli, karena kan kita setiap Juni peringatan hari anti penyiksaannya. Dari Juli 2025 sampai Juli 2026, bayangkan kawan-kawan, setidaknya kami mencatat ada 31 kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara. Jelas sebetulnya ini lonjakannya sangat tinggi kalau dibandingkan periode sebelumnya, dari periode tahun Juli 2024 sampai Juli 2025 itu setidaknya ada 17 kasus. Jadi 2 kali lipat. Ada 2 kali lipat peningkatan kasus, lonjakan kasus. Ini sangat signifikan sebetulnya. Kalau dibandingkan sama kasus sebelumnya, dari periode sebelumnya, Juli 2023 sampai Juni 2024, itu kasusnya 12. Aku nggak mau menyebutkan hanya, karena 1 orang saja terbunuh, 1 orang saja terluka, itu sudah memperlihatkan kalau negara kita nggak beradab gitu. Kita udah merdeka, tapi masih ada 1 orang yang menjadi korban penyiksaan. Kemudian di data Juli 2026 sampai Juni 2023 itu ada 14 angka. Jadi dari pola ini sebetulnya menunjukkan ini bukan hanya kumpulan-kumpulan orang korban ya, kayak yang aku bilang tadi, tapi polanya akan kelihatan bahwa sejak rezim Prabowo Gibran, rezim yang berwatak militer ini berkuasa, angka kekerasan terutama yang dilakukan oleh aparat negara itu semakin meningkat angkanya. Corak ini sebetulnya tahun lalu sudah kami ingatkan, sudah kontras sebutkan gitu. Karena ada peningkatan dari 3 tahun periode 2022 sampai 2024, periode itu rata-rata 7 kasus lah dalam 1 tahun. Tapi periode berikutnya itu melonjak tajam sampai 13-14 kasus setiap periodenya. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan proses penegakan hukum kita gitu, yang itu dipegang sama kepolisian. Itu yang pertama catatan kontras. Lonjakan kasus itu menurut kami itu sejak rezim Prabowo Gibran yang sangat militeristik ini berkuasa begitu. Kemudian pola kedua yang juga kami identifikasi hasil analisis data kami adalah menunjukkan jumlah peningkatan kasus ini itu sebetulnya jelas menunjukkan praktik penyiksaan yang semakin meningkat ini sejak keterlibatan militer di ruang-ruang sipil.
Dan ini erat kaitannya dengan data yang kami punya. Dari kasus dari 31 kasus ya, dari 31 kasus dalam periode ini yang kami data, setidaknya ada 36 orang yang menjadi korban luka dan 2 orang meninggal dunia. Itu ada 18 orang, sorry, aku memastikan lagi ya. Setidaknya ada 19 kasus yang itu melibatkan TNI, kawan-kawan. Angka ini sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi dalam tren peristiwa atau tindakan penyiksaan dalam tahun-tahun sebelumnya itu selalu kepolisian yang jadi pelaku utama. Kenapa kepolisian biasanya jadi pelaku utama? Karena kepolisianlah yang selama ini punya kewenangan untuk berhadapan langsung dengan warga sipil. Sedangkan TNI kan walaupun sejak reformasi TNI nggak betul-betul keluar juga dari ranah sipil ya, tapi setidaknya ada nilai-nilai reformasi yang itu masih bersisa dan membatasi keterlibatan TNI dalam ranah-ranah sipil. Tapi sejak Prabowo berkuasa dengan watak militernya, keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil begitu ya, dalam ranah sipil itu menunjukkan bahwa mereka memang nggak punya kemampuan untuk melakukan kerja-kerja pengamanan gitu loh. Jadi dari angka ini sebetulnya kelihatan nggak bisa dibohongi gitu kalau misalnya keterlibatan TNI yang selama ini kita tolak bersama kawan-kawan ya, itu memang menyebabkan masalah gitu loh. Itu menyebabkan banyak korban warga sipil. Yang jadi korban tentu kita, bukan rezim, bukan pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku bisnis besar, bukan. Yang jadi korban adalah warga sipil itu sendiri. Dan data ini menunjukkan itu gitu. Nah, dari 19 kasus yang melibatkan TNI aktif itu, tentu saja keterlibatan keterlibatan Polri juga masih banyak. Setidaknya kalau dari data kami ada 9 kasus. Ada 9 kasus yang itu melibatkan Polri. Artinya, bayangkan kepolisian belum berbenah karena selama ini di tahun-tahun sebelumnya kepolisian yang menjadi pelaku utama, ditambah, kenapa tambah banyak? Karena rezim militer, ditambah kasus-kasus yang itu disebabkan oleh TNI, yang itu disebabkan oleh militer sebagai pelaku utamanya. Artinya di tahun ini jelas sebetulnya kenapa kita menolak militerisme gitu. Karena ketika berhadapan langsung dengan militer, ketika militer berhadapan langsung dengan sipil, kita jadi korban. Dan nyata sebetulnya korban-korban kekerasan itu ada di depan mata. Nah, kemudian kawan-kawan, ini kan kalau misalnya kita lihat sejak berlakunya undang-undang TNI itu ya, sejak berlakunya undang-undang TNI yang baru di mana ada perluasan kewenangan terhadap operasi militer selain perang. Dan itu jadi seolah-olah menguatkan fungsi, seolah-olah memperbolehkan fungsi pengamanan yang selama ini menjadi tugas kepolisian, itu seolah-olah diperbolehkan kepada konteks-konteks tertentu di banyak kasus. Misalnya yang kontra sumut sering sekali kawal ya, itu misalnya keterlibatan TNI dalam pengamanan di Pelabuhan Belawan. Pelabuhan Belawan ini memang agak problematik kali ya. Banyak sih daerah-daerah lain yang problematik. Tapi Pelabuhan Belawan sudahlah Polresnya problematik, tentaranya juga problematik. Bayangkan Pomal, Polisi Militer Angkatan Laut itu terlibat dalam pengamanan aksi-aksi begal misalnya tawuran dan lain sebagainya. Ini memang akan jadi masalah. Pertanyaannya kenapa akhirnya banyak dukungan dari orang-orang terhadap keterlibatan TNI dalam pengamanan tindak pidana, terduga tindak pidana atau tindak kriminal. Jadi secara sosiologis ada yang namanya penal populism kawan-kawan. Jadi dia untuk menyebutkan kenapa ada watak warga yang dia sepakat dengan TNI ataupun sepakat dengan kebijakan-kebijakan negara yang itu menggunakan cara-cara kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh TNI. Itu biasanya hadir karena kelelahan warga itu sendiri terhadap situasi tidak aman yang berlaku gitu. Jadi rasa resahnya warga itu yang itu dianggap populis, itulah yang diikuti oleh negara. Model-model kebijakan itulah yang dilakukan negara. Panel populisme namanya. Nah, apakah bisa disalahkan warga yang sepakat dengan keterlibatan TNI, Pomal misalnya yang di Pelabuhan Belawan dalam aktivitas pengamanan ini?
ya nggak bisa disalahkan secara langsung karena itu sebetulnya adalah bagian dari agendanya negara untuk memastikan dukungan, membuat rasa takut dalam proses-proses pengamanan itu yang harusnya bukannya tugas formal untuk melakukan pengamanan, tetapi tugasnya kepolisian. Logika yang harus dibangun adalah kepolisiannya, infrastruktur kepolisiannya yang dibangun untuk menjadi direformasi begitu, bukan justru melibatkan aktor lain yang sebetulnya punya kultur kekerasan yang jauh lebih besar juga gitu. Karena kawan kita tahu bahwa TNI itu secara TNI itu secara pendidikan mereka punya doktrin. Ya doktrinnya apa? Menang atau kalah, musuh yang mati atau kita yang mati gitu. Doktrin itu yang melekat pada TNI sehingga dia nggak punya memang kemampuan untuk melakukan kerja-kerja pengamanan. Ketika mereka masuk ke ruang-ruang pengamanan, itulah dianggapnya kita warga ini musuh gitu. Tapi yang dikorek bukan situasi sosialnya. Itu yang kedua kawan-kawan. Nah kami juga yang ketiga memberikan catatan yang sangat sorotan yang sangat sangat besar sebetulnya terhadap keterlibatan militer dalam sektor pengamanan bisnis pengamanan ataupun pengamanan di sektor bisnis gitu. Nah ini sebetulnya adalah dua hal yang berbeda, tapi pada intinya adalah keterlibatan TNI dalam pengamanan di sektor bisnis baik itu perkebunan, industri dan lain sebagainya itu sejak pemerintahan Presiden Prabowo itu memang makin menguat. Salah satunya adalah kasus yang baru-baru ini Kontras dampingi keterlibatan pengamanan TNI dalam PT Agrinas Palma Nusantara. Ini kan perusahaan BUMN ya, perusahaan negara yang diminta yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba diadakan sama Prabowo untuk mengelola kawasan hutan seolah-olah dipakai untuk menghentaskan deforestasi, untuk mengamankan sumber daya kehutanan agar kembali pada kebutuhan ekologis gitu ya, kembali memanfaatkan yang selama ini sumber-sumber daya kita itu dipakai secara ilegal dalam tanda kutip diserahkan ke Agrinas supaya diberlakukan lebih baik sesuai dengan fungsi ekologisnya. Rupanya enggak gitu. Lahan-lahan yang dipakai sama yang diserahkan ke Agrinas toh bakalan dipakai jadi untuk lahan sawit juga. Dan yang ada di dalamnya adalah pimpinannya adalah militer aktif. Kemudian yang dipakai untuk menjaga sektor-sektor sumber daya alam itu ya militer aktif juga gitu loh. Termasuk di dalamnya bukan hanya militer aktif ya, tapi juga militer purnawirawan. Artinya sebetulnya TNI itu dia bukan lagi menjadikan keamanan menjaga bisnis, tapi udah menjadikan keamanan bisnis itu sebagai bisnis. Itu udah jadi corak sebetulnya nggak baru ya. Ada yang namanya akumulasi militeris. Jadi kayak gimana sebetulnya sumber-sumber bisnis itu memang sengaja dikelola lewat kerja-kerja militer dan salah satunya itu terjadi di Sumatera Utara. Dampaknya apa? Bayangkan untuk yang di Labuhan Batu Utara aja kawan-kawan ini karena kebetulan kemarin teman-teman advokasi kasus yang pembunuhan TNI di Labura itu akhirnya membuka kotak Pandora bobroknya tata kelola Agrinas di sana gitu. Jadi sejak masuknya Agrinas di Labuhan Batu Utara setidaknya udah ada 15 korban penyiksaan yang itu dialami oleh petani-petani lokal di sana. Jadi mereka dituduh mencuri di wilayah kelolanya Agrinas yang padahal itu tidak bisa dibuktikan. Banyak sekali justru penyiksaan yang dilakukan terhadap petani-petani di sana itu begitu dilaporkan ke kepolisian ataupun ke Denpom itu tidak diproses. Bayangkan kenapa nggak diprosesnya? Bukan hanya kurang bukti, tapi jadi warga di sana itu diminta untuk tanda tangan. Ada surat pernyataan yang yang isinya itu soal mereka terluka karena misalnya terjatuh, mereka terluka misalnya karena kecelakaan. Jadi pola-pola itu sengaja dibangun untuk membungkam orang-orang yang menjadi korban penyiksaan di sana gitu. Nah, ini tuh sebetulnya menguak situasi yang sudah lama terjadi ya. Kayak gimana keterlibatan TNI
keterlibatan militer dalam sektor-sektor perkebunan. Yang itu sebetulnya udah pasti ditolak sejak lama gitu. Keterlibatan polisi dalam keamanan aja nggak boleh gitu loh, apalagi keterlibatan militer dalam sektor keamanan. Jadi bekerjanya seperti satpam lah. Persis, memang kerjanya persis sama. Apa yang dikerjain sama satpam, itu dikerjain sama TNI. Bedanya kalau satpam nggak seberani itu juga memukul gitu loh. Nggak seberani itu juga menyiksa kalau satpam. Kenapa? Karena dia juga masih memikirkan jabatannya, masih punya jiwa manusiawi. Nah ini enggak gitu. Tanpa ragu kalau misalnya keterlibatan TNI, bahkan sering sekali mengatasnamakan kerja-kerjanya dia sebagai militer ya bagian dari mengamankan sumber daya ataupun wilayah yang diamankannya itu. Salah satunya yaitu tadi keterlibatan TNI di perusahaan Agrinas. Itu catatan kontras yang ketiga. Kemudian yang keempat, kami melihat kompleksivitas pemenuhan hak untuk bebas dari penyiksaan ini gitu. Yang udah nanti bisa dijelasin lah ya, soal ini adalah hak untuk bebas dari penyiksaan itu adalah hak yang nggak bisa dibatasi gitu-gitu. Kukira kawan-kawan yang dari akademisi nanti bisa menjelaskan lah. Dan itu juga sebetulnya sudah berulang kali sering kusampaikan. Ini berkaitan dengan motif gitu ya. Dengan motif, kemudian kayak gimana proses penegakan hukum itu tidak memastikan aparat-aparat keamanan punya sumber daya dan juga baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi untuk memastikan pencegahan di terjadinya penyiksaan di penegakan hukum. Tapi aku mau masuk dulu ke motif. Motif yang aku bilang tadi kan setidaknya ada tujuannya tuh ada 3 ya. Ada yang paling sering sebelum-sebelumnya ya, dari kasus-kasus yang di data kontras sebelum-sebelumnya itu sebetulnya ada 2. Yang pertama untuk mendapatkan informasi, kemudian yang kedua untuk penghukuman yang kejam. Ini motif yang saling berkait sebetulnya. Bisa jadi kedua-duanya juga dilakukan untuk kedua-duanya. Dia untuk mendapatkan informasi dan dia juga untuk penghukuman yang kejam. Tapi dalam konteks yang baru kontras analisis, termasuk dari kasus yang di Labuhan Batu Utara itu ada motif yang baru, yaitu bukan baru sih, tapi mungkin ini baru terkuak ya, yaitu motif intimidasi. Jadi ternyata dia bukan hanya untuk mendapatkan informasi dan juga untuk menghukuman, tapi bagian dari intimidasi untuk menakut-nakuti kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu yang sering juga dipakai sama rezim otoriter melakukan penyiksaan kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya. Dulu penyiksaan itu kan dilakukan kepada kelompok PKI yang ataupun yang terafiliasi Partai Komunis Indonesia. Misalnya aku kira kita nggak perlu lagi menyebutkan 3 huruf itu ya. Itu kan sering penyiksaan justru sering dipakai untuk bukan hanya memberikan rasa takut kepada si orang yang mengalami penyiksaan itu, tapi dia dipakai sebagai bentuk intimidasi terhadap kelompok-kelompok lain yang masuk dalam kategori ideologi politik si kelompok lain itu gitu. Jadi dalam konteks Sumatera Utara ternyata motifnya atau tujuan penyiksaan itu bukan hanya 2 ini saja. Salah satunya adalah masuk intimidasi itu, memastikan kelompok-kelompok tani di seputaran wilayah kelolanya perusahaan besar, korporasi negara itu untuk tidak berani masuk ke lahan-lahannya masyarakat. Jadi cara-cara yang dipakai sama rezim otoriter Soeharto dulu itu dipakai lagi di rezim Prabowo sekarang, menggunakan penyiksaan sebagai metode untuk melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap kelompok-kelompok lain. Nah, kemudian itu tadi, jadi persoalan bahwa motifnya yang digunakan semakin berkembang di Sumatera Utara bukan hanya dalam konteks 2 itu, kemudian yang jadi masalah juga misalnya dalam konteks penegakan hukum, lagi-lagi walaupun sudah dievaluasi setiap tahun bahwa kasus penyiksaan terus-terus meningkat, dievaluasi bahwa kepolisian harus melakukan reformasi, lewat apa misalnya pencegahan penyiksaan, misalnya penambahan perangkat kepolisian untuk mencegah penyiksaan. Yang selama ini kepolisian itu cuman dibekali senjata api untuk melakukan penangkapan, misalnya harusnya kepolisian bukan cuman itu, ada kamera pengawas misalnya begitu.
kemudian ada perangkat-perangkat lain yang dipakai untuk memastikan bahwa tindakan penyiksaan itu tidak terjadi, ataupun mengawasi bahwa ketika ada tindakan penyiksaan itu maka kelihatan di situ gitu. Sedangkan ini kan enggak, dalam peristiwa-peristiwa tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam konteks penegakan hukum itu seringkali akhirnya nggak bisa dibuktikan karena ya buktinya akhirnya cuman si korban dan visum yang kadang-kadang itu untuk kelompok-kelompok, untuk warga yang dia nggak punya akses pengetahuan atas peristiwa penyiksaan misalnya bahwa itu adalah kesalahan, ya akhirnya mereka nggak dapat akses bantuan hukum sama sekali gitu. Itu catatan yang keempat. Nah kemudian ini yang terakhir biar nggak panjang kali, nanti kita banyak yang didiskusi. Yang kelima itu kawan-kawan, jadi di sepengalaman kontras ya, ini masuk ke pertanyaannya si Fatih tadi soal kasus-kasus yang ditangani kontras. Sepengalaman kontras akhirnya kasus-kasus yang ditangani itu susah kali bukan susah dibuktikan sebetulnya. Buktinya sangat banyak bisa dibuktikan sebetulnya. Tapi karena mekanisme yang digunakan adalah mekanisme internal, karena pelakunya adalah pelaku negara, misalnya kepolisian, maka kita masuknya harus lewat mekanisme propam. Kalaupun misalnya udah ada tindak pidana penyiksaan di pasal 529, itu juga belum tentu dipakai. Karena misalnya dalam kasus yang dialami sama Fadli, kawan-kawan pendamping misalnya, kawan-kawan pendamping hukum itu meminta agar kepolisian, Krimum itu menggunakan pasal tindak pidana penyiksaan. Mereka nggak mau, karena dalam konteks itu masih jarang itu dipakai gitu. Jadi mereka pakainya apa? Mereka cuma pakainya penganiayaan. Penganiayaan ringan itu berapa ya? Di bawah 1 tahun kalau nggak salah ya, di bawah 1 tahun atau 1 tahun berapa gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia tindak pidana penyiksaan, ada pemberatan di dalamnya, harusnya bisa 2 tahun ke atas gitu. Nah, itu yang mekanisme itu yang belum dipakai oleh kepolisian. Kenapa? Karena kulturnya kepolisian secara institusi, mereka sudah pasti mau melindungi sesamanya mereka. Spirit of the Corps-nya kepolisian dan juga TNI itu menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku penyiksaan gitu. Termasuk juga itu ketika pelakunya adalah militer. Ketika pelakunya militer, kita harus pintu masuknya harus lewat peradilan umum. Walaupun aturan-aturan yang ada sebetulnya mengharuskan ketika itu adalah tindak pidana umum yang merugikan warga sipil maka harus di peradilan umum, tapi pada kenyataannya dalam konteks Andri Yunus misalnya itu juga belum berlaku gitu. Yang dipakai masih peradilan umum. Maka sudahlah korban ini harus dihadapkan dengan proses hukum yang sangat lambat, tidak transparan dan memastikan impunitas terhadap para pelaku, akses terhadap pemulihan korban juga sulit gitu. Nanti Ibu Fadli bisa cerita soal kayak gimana sampai sekarang anaknya itu pelurunya masih di kanan kiri. Bersarang gitu loh. Sudah 6 bulan peluru itu bersarang di kakinya. Itu kan bagian dari penyiksaan yang padahal ini belum terbukti bersalah gitu loh. Begitulah penegakan hukum bekerja, karena entah bodoh sih, kayak menurutku sih bodoh ya, lebih ke bodoh ya. Lebih ke bodoh sih kepolisian, maksudku di era seperti ini gitu ya. Di tahun 2026 ini ada banyak pengetahuan, ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk mencegah, tapi itu tidak dilakukan gitu. Karena mau gampang sendiri. Walaupun kalau berdasarkan penelitian yang pernah kami buat sama Komnas misalnya begitu, memang dia sudah kompleks. Masalahnya bukan hanya karena perangkat yang nggak ada. Alasan kepolisian nanti akan ke sumber keuangan misalnya gitu. Ada kasus yang kasus tindak-tindak kriminal itu ada banyak, sedangkan mereka personilnya cuma sedikit. Akhirnya harus menggunakan cara-cara yang cepat memastikan bahwa proses penegakan hukum itu cepat. Yang dipakai apa? Yang dikejar kan hanya pengakuan. Ya kan, alat bukti dalam hukum kan dia minimal berapa ya? 2 kan? Minimal 2 kan? Kalau 2, 1 dia udah punya pengakuan tuh. 1 lagi apa? 1 lagi saksi korban. Udah cukup. Jadi dia cuma pakai itu aja gitu. Padahal itu kan harusnya tidak terjadi gitu ya. Nah, jadi semerautnya kondisi situasi hak asasi manusia di tahun-tahun sebelumnya yang angkanya masih sampai 15 atau 19 saja, itu menurut kita sudah banyak gitu ya. Itu artinya menunjukkan bahwa negara kita ternyata
belum beradab, polisi kita belum beradab, aparat keamanan kita belum beradab, ditambah lagi rezim yang berwatak militer yang menggunakan cara-cara kekerasan, yang menggunakan militer yang selama ini harusnya jelas posisinya ada di wilayah pertahanan tapi masuk ke ruang-ruang sipil, ke ruang-ruangnya kita, memperburuk situasi itu dan menjadikan kita warga justru menjadi korban kayak gitu. Nah, aku kira 5 catatan penting itu ya dari data-data yang disampaikan Kontras. Lagi-lagi kadang-kadang aku sampai muak mendata-data terus gitu. Tapi berangkat dari data itulah melihat pola yang terjadi bahwa kalau hari ini negara bersikeras tidak mereformasi kepolisian, kemudian bersikeras juga tetap memastikan militer ada dalam ruang-ruang sipil termasuk pengamanan dalam sektor pengamanan, maka kita akan semakin menjauh, maka kita akan semakin masuk ke jurang gitu ya, ke lubang hitam hancurnya demokrasi dan penegakan hak asasi manusia termasuk dalam konteks penyiksaan gitu. Mungkin itu aja dulu dari aku, Fatih, nanti kita bisa banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin beri aplaus untuk pemateri pertama, yang dimana Kak Dinda tadi ada 5 catatan keras terhadap rezim otoritarianisme sekarang, dimana tadi Kak Dinda juga menjelaskan setidaknya ada 3 unsur nih yang harus dipenuhi, yaitu segala tindakannya menyebabkan sakit, baik psikis ataupun fisik. Lalu ada pelaku dan aktornya itu harus dari negara. Lalu adanya motif untuk mendapatkan pengakuan atau motif penghukuman. Lalu yang keempat ini langka, akan tetapi sudah terjadi dari kisaran tahun 2025 hingga 2026, yaitu untuk mengintimidasi. Jadi jika di luar daripada itu masuk ke dalam penganiayaan. Makanya data-data Kontras semenjak tahun 2022 hingga 2024 itu juga cukup banyak, tetapi di tahun 2025 hingga 2026 mendapat kelonjakan hingga 100% kawan-kawan. Lalu lonjakan ini erat juga kaitannya karena undang-undang militer sudah disahkan, yang dimana militer itu sangat gampang, sangat enak banget ini untuk masuk ke dalam ranah-ranah sipil. Lalu data ini juga nunjukin bahwa korbannya itu banyak nih dari masyarakat sipil. Hanya masyarakat sipil, bukan terhadap pelaku usaha besar ataupun penguasa-penguasa negara lainnya begitu. Lalu setidaknya ada 9 kasus yang melibatkan Polri dan sisanya itu militer, ada sebanyak 13 hingga 20. Mengapa nambah banyak? Karena semakin mudahnya militer masuk ke ranah sipil. Tetapi ini negara kenapa diam terhadap melonjaknya kasus ini? Kita berbicara di Sumatera Utara ya kawan-kawan. Kenapa negara diam? Karena ini adalah salah satu cara negara untuk memenangkan hati masyarakat agar militer itu dipercaya untuk menegakkan hukum di Indonesia, yang dimana pada undang-undang militer sebelumnya itu sangat tidak ada gitu nomenklatur yang mengucapkan bahwasannya militer itu masuk ranah sipil untuk menangani masyarakat begitu kawan-kawan. Lalu adanya kompleksitas untuk bebas dari penyiksaan. Dan beberapa motif yang tadi paling sering ditunjukkan untuk mendapatkan informasi dan penghukuman. Lalu buktinya sebenarnya banyak, tetapi bukti-bukti ini dipakai sebagai intimidasi terhadap kelompok-kelompok lain agar tidak melaporkan, agar tidak terkuak nih busuk-busuknya militer terhadap media sosial ataupun masyarakat luas. Mungkin begitu sedikit banyaknya dari yang disampaikan oleh Kak Dinda. Kita berlanjut ke Bung Richard dari LBH untuk menjelaskan hiruk pikuk keluh kesahnya mungkin selama mengadvokasi tindak kekerasan atau pidana penyiksaan terhadap Bung Richard. Kami persilakan. Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan mungkin diskusi kita kali ini, kita sambut dulu pekik perjuangan kita. Hidup korban, jangan diam, lawan Impunitas. Hidup korban, jangan diam, lawan lawan siapa? Prabowo. Oke, Prabowo. Oke, jadi pertama ketika saya sampaikan hidup korban, jangan diam, lawan apa? Lawan impunitas. Lawan siapa? Lawan Prabowo pelanggar HAM. Soeharto
Bukan pahlawan. Bukan pahlawan. Oke, kita ulang lagi ya. Hidup korban, jangan diam. Lawan siapa? Lawan apa? Prabowo. Soeharto. Oke, terima kasih. Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Richard dari LBH Medan. Mungkin dari Kak Dina tadi sudah menyampaikan bagaimana konstruksi dari penyiksaan itu dan bagaimana kira-kira penyiksaan itu terjadi berdasarkan data-data yang didapatkan Kontras. Akan tetapi saya kali ini ingin membahas tentang impunitasnya gitu kan, dan bagaimana keterkaitan antara penyiksaan, impunitas, dan bagaimana pelanggaran HAM, pelanggaran hukum itu bisa terjadi dan kendalanya. Nah, sebelum kita sampai pada topik apa yang kendalanya, mungkin saya coba menjelaskan apa itu sebenarnya impunitas. Dari impunitas sendiri adalah kondisi di mana pelaku konteksnya adalah pelanggar hukum, pelanggar HAM itu tidak diproses secara hukum, dan ketika ketika upaya-upaya advokasi yang dilakukan, si pelaku ini justru tidak dilanjutkan dalam tahapan-tahapan hukum tersebut gitu kan. Nah, saya mencoba dari istilah yang disepakati oleh PBB, di mana impunitas adalah kondisi di mana terjadi pelanggaran tanpa adanya penghukuman atau sebagai ketidakmungkinan secara de jure maupun de facto untuk membawa para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara pidana, perdata, administrasi, maupun disiplin, karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan, apapun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili, dan jika terbukti bersalah dijatuhi hukuman sesuai yang memberikan reparasi bagi korban. Jadi impunitas itu adalah bagaimana ketika seorang pelanggar hukum, si pelanggar gitu kan, tidak mendapatkan atau tidak dijatuhi hukuman, ya biasanya pada umumnya impunitas ini berkaitan dengan pelanggaran HAM, dan ketika di dalam pasal-pasal yang ditentukan, mereka sebenarnya diklasifikasikan terpenuhilah unsur-unsur pidana maupun unsur-unsur dari pelanggaran HAM tadi gitu. Akan tetapi di dalam proses-proses hukum yang dilakukan, si pelanggaran ini nggak dihukum gitu. Tapi dari beberapa istilah yang tadi saya sampaikan, ada beberapa ahli yang mungkin menyepakati bahwasanya impunitas ini terjadi dengan adanya waktu dan adanya kekuasaan tadi. Pada umumnya, waktunya itu adalah terjadi pada saat pemimpinnya adalah otoriter. Nah, jadi impunitas itu kalau menurut beberapa ahli terjadi karena memang pimpinannya adalah otoriter. Gitu. Jadi setiap yang dilakukannya gitu kan, setiap pelanggaran yang terjadi itu diabaikan karena memang ada aspek kekuasaan tadi. Nah, itu kalau beberapa ahli. Akan tetapi dari PBB menyepakati bahwasanya impunitas ini hanya konteks tidak dihukumnya gitu kan. Seorang yang terduga merupakan pelanggar dalam konteks ini HAM gitu kan, sehingga tidak dilanjutkan proses-proses penjatuhan hukuman tadi. Nah, kalau dalam konteks hukum, aparat penegak hukum dan mungkin kawan-kawan mahasiswa hukum yang di sini, impunitas sangat berbeda dengan imunitas. Mungkin ada beberapa istilah yang kawan-kawan mungkin yang terbelakang hukum, imunitas itu kan pada umumnya itu dilabelkan dengan misal advokat gitu kan, misal lagi pembela HAM. Nah, imunitasnya apa? Anti slap tadi gitu kan, dimana ketika mereka memperjuangkan hak mereka, memperjuangkan memperjuangkan advokasinya gitu kan, dalam konteks ini advokasinya lah gitu kan, mereka tidak boleh dijatuhi hukuman karena konteksnya adalah pembela HAM tadi itu gitu kan. Nah, kalau konteksnya advokat sama, ada dia aspek imunitasnya gitu. Nah, itu berbeda dengan impunitas tadi. Mungkin kalau kawan-kawan hukum
menerjemahkannya itu adalah memang betul adanya kekebalan tadi, ada konteks imun tadi kan, yang akhirnya ketika mereka diproses hukum mereka akan mental gitu kan. Tapi kalau konteks aspek impunitas tadi adanya unsur kekuasaan. Nah, imunitas tadi aspeknya adalah karena adanya upaya pembelaan, advokasi. Sangat berbeda. Tapi beberapa istilah ini sebenarnya kalau menurut Prof. Uceng sebenarnya menyatakan bahwasanya impunitas itu terjadi karena adanya imunitas yang berlebihan. Nah, di dalam diskusi Prof. Zainil Arifin Mukhtar itu menyampaikan bahwasanya impunitas itu sebenarnya karena adanya imunitas yang berlebihan. Misal kawan-kawan misal adalah pelanggar HAM gitu kan, karena memang adanya regulasi yang mengatur gitu kan, regulasi-regulasi yang mengatur, maka si pelanggar HAM ini maupun pelanggar hukum ini itu menggunakan aspek regulasi tadi itu untuk melakukan tindakan yang personal dia gitu, sehingga ketika di dalam proses-proses tindakannya itu dia tidak dikenai hukuman, dan itu bisa dijatuhkan impunitas, dilabelkan impunitas karena memang imunitas yang tadi kita sepakati tadi itu terlalu berlebihan. Nah, impunitas ini sebenarnya terjadi ya karena memang imunitas yang berlebihan tadi itu. Nah, lantas apa sebenarnya unsur-unsur yang impunitas tadi ini? Ya tadi adanya kekuasaan, aspek kekuasaan. Kedua, adanya penghilangan kewajiban hukum, di mana si pelanggar HAM, pelanggar hukum itu ditiadakan tindak pidananya, unsur-unsur tidak pidananya, karena memang dia punya kekuasaan tadi itu, bahkan tidak diproses hukum gitu. Nah, apalagi unsurnya? Unsurnya adalah merupakan tindak pidana kedua kalinya. Jadi sebenarnya impunitas ini adalah pengabaian, adalah bentuk tindak pidana sendiri gitu kan. Meskipun belum diatur secara rigid dalam KUHP kita gitu kan, di dalam KUHP kita, akan tetapi sebenarnya tujuannya adalah pengabaian tindak pidana tadi. Dengan adanya pengabaian tindak pidana tadi, ya tentu itu merupakan tindak pidana, sehingga unsur dari impunitas tadi adalah tindak pidana yang kedua kalinya. Nah, hubungan antara penyiksaan dan impunitas apa gitu kan? Dalam diskusi kita kali ini, di hari penyiksaan kali ini, kita mengangkat topik impunitas gitu. Ya, penyiksaan itu terjadi, ya kan? Yang konteksnya tadi udah disampaikan Kak Dinda, adanya aspek negara, adanya tujuan untuk melakukan intimidatif, dan adanya tindakan kekerasan tadi gitu kan. Sebenarnya hubungannya iya karena adanya impunitas tadi. Atas nama negara saya melakukan ini. Atas nama negara saya berhak melakukan ini dan segala macamnya. Dalam konteks ini kita bisa ambil case-nya. Yaitu apa? Agrinas tadi yang mungkin sampaikan tadi Kak Dinda sampaikan, di mana militer di sana selalu menggunakan aspek-aspek atas nama negara. Nah, atas nama negara saya rela mati syahid gitu. Saya rela mati untuk memperjuangkan negara. Tapi yang diperjuangkan negara yang mana gitu kan? Negara Agrinas sajalah. Gitu kan? Atas nama negara. Jadi kenapa kok berhubungan antara penyiksaan dan impunitas tadi? Ya keterhubungan tadi itu adanya relasi kuasa tadi, atas nama negara tadi, atas nama kekuasaan tadi. Dan impunitas itu sendiri dilakukan merupakan bentuk penyiksaan gitu kan. Dengan adanya impunitas, dengan adanya pengabaian terhadap produk hukum, pengabaian terhadap upaya-upaya proses hukum, itu merupakan penyiksaan sebenarnya. Apabila kita merujuk konteksnya, penyiksaan itu bukan hanya tentang kekerasan fisik saja. Jadi sebenarnya konteks penyiksaan itu bukan hanya tentang ya ada yang dipukuli dan segala macam, tapi ada aspek psikologis tadi gitu kan. Dimana si korban tadi ketika melakukan pengaduan-pengaduannya, melaporkan adanya tindak pidana, proses-proses yang dilakukan justru dihilangkan. Itu kan merupakan bentuk penyiksaan, di mana korban secara psikologisnya tidak
apa namanya ya, karena konteksnya adalah proses hukumnya tidak berjalan, ya tidak ada upaya keadilan bagi korban. Psikologisnya ya tentu pasti terganggu dong, gitu kan. Apalagi ini konteksnya adalah penyiksaan tadi, gitu. Apa terpraktik sederhana yang impunitas bisa lakukan, gitu kan? Mungkin kawan-kawan melihat impunitas itu terlalu besar dan luas, tapi akan dalam hal ini, dalam produk-produk upaya advokasi yang kita lakukan, ya konteksnya ada yang kita lihat saat ini, impunitas sebenarnya bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya berdasarkan karena penyiksaan saja, gitu. Apa itu? Pertama, adanya pengabaian atas perkara yang terjadi. Kalau dalam konteks hukum pidananya, adanya omission, adanya culpa, adanya pengabaian. Praktik sederhananya itu adalah misal, kawan-kawan, misalnya ada tindak pidana, dalam konteks ini adalah contoh seorang aparat penegak hukum dia mengamankan wilayah tertentu gitu kan dan akhirnya melakukan tindak pidana kekerasan gitu kan, penyiksaan, dan dalam hal ini gitu kan, ketika dia melakukan itu kita mau buat laporan ini gitu kan, tapi laporan-laporan tersebut nggak berjalan dengan baik, justru dilimpahkan malah ke pengadilan militer, nggak di peradilan sipil. Kita tahu dong peradilan militer impunitasnya bagaimana. Nah ini kan bentuk impunitas sebenarnya, pengabaian tadi itu gitu kan. Dan kedua, contohnya adalah undue delay, kawan-kawan. Mungkin di aspek kepolisian selalu kawan-kawan mungkin melaporkan, mengadvokasi sebuah kasus, akan tetapi perkara-perkara yang dilaporkan tadi karena konteksnya tadi relasi kuasa, ya kan, mereka tidak menjalankannya atau lambat. Ini impunitas sebenarnya. Akan tetapi pelakunya siapa gitu? Biasanya pelakunya aspeknya ada negara. Nah ini sebenarnya pelanggaran impunitas ini ya unsurnya tetap negara ya. Kemudian undang-undang yang memberikan kewenangan berlebihan seperti TNI dan polisi, di mana keterlibatan TNI dan polisi itu terlalu berlebihan, dan dalam aspek ini wilayah sipil itu justru dicampur dalam hal militeristik, digabungkan dengan konteks polisi bisa masuk kemanapun dan militer bisa mencampuri urusan sipil. Kemudian bagaimana impunitas itu dilanggengkan gitu kan? Ya, karena adanya produk hukum yang bermasalah, kawan-kawan. Apa itu yang pertama? Saat ini kita sudah melewati bahwasanya undang-undang Polri sudah disahkan, kawan-kawan. Ya, impunitas juga gitu kan. Di mana impunitas yang terjadi di polisian kita tahu bahwasanya kekuasaan mereka sudah pada aspek super body. Di mana kekuasaan mereka hampir semuanya mereka kelola gitu kan. Kita tahu bagaimana ketika tahap penyelidikan mereka sebagai penyelidik utama dalam BNN, apalagi konteksnya semua aspek konteks penyelidikan mereka sebagai penyelidik utamanya. Ini kan mereka berarti kekuasaan mereka lebih luas gitu kan. Bisa apa? Bisa timbul abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan tentu ini akan melanggengkan namanya aspek dari pelanggaran HAM tadi itu, yaitu pengabaian tadi, karena konteksnya mereka punya kuasa di dalam beberapa penyelidikan, mereka sebagai penyelidik utama, ya tentu mereka punya kekuasaan dong, baik menghentikan, baik melambat-lambatkan, karena mereka yang punya kewenangan tadi. Nah, dalam Undang-Undang Polri ini kita melihat bisa juga terjadi kewenangan penyadaban dan kontrol dan pemblokiran di ruang cyber. Ini impunitas juga, kawan-kawan. Pada saat aksi, pernah nggak kawan-kawan melihat internet kalian itu terganggu? Mati. Di ruang demokrasi yang seharusnya kita menjunjung demokrasi, tapi internet kita, itu hal yang paling sederhana nih, nggak bisa kita akses. Waktu aksi kemarin, Kamisan, berapa meter dari DPR, itu mungkin baru bisa diakses internet. Bahkan di ruang digital sekalipun, mereka bisa berkuasa. Nah ini sebenarnya aspeknya impunitas juga, kawan-kawan. Di mana kekuasaan itu bisa terjadi di ranah-ranah digital.
Nah ini perlu kita kritiki juga gitu kan kawan. Bagaimana polisi punya kewenangan itu gitu. Ketika kita sebenarnya beraksi, menunjuk rasa, dalam konteks ini ada tuntutan yang kita bawa, yaitu bertujuan untuk memberikan tuntutan tentunya, yang dimana karena adanya ruang-ruang demokrasi itu, tapi di ruang demokrasi itu sendiri tidak diberikan kebebasan untuk berdemokrasi, yaitu apa? Aspeknya digital tadi itu. Nah, apa yang terjadi? Misuse of power, kawan-kawan, atau salah guna kekuasaan. Dengan adanya seperti itu, bukan tidak mungkin polisi bisa menguasai ruang-ruang digital kalian. Kita lihat bagaimana ketika Tapol mengkritiki, mengajak untuk beraksi, itu padahal kan sebenarnya ruang demokrasi gitu kan. Unjuk rasa, akan tetapi apa? Gitu kan. Akan tetapi mereka ditangkap, mereka ditahan gitu kan. Nah itu kan kekuasaan di ruang digital gitu. Ini juga merupakan bentuk impunitas, misuse of power tadi itu kan, salah guna kekuasaan tadi. Nah perbedaannya abuse of power dengan misuse of power tadi adalah adanya kekuasaan yang sah tadi. Penggunaan internet tadi, penguasaan mereka tadi dalam ruang digital, tapi mereka salah gunakan. Terus apa kawan-kawan? Adanya penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Perpanjangan masa pensiun, proses pembentukan yang dinilai ugal-ugalan. Nah, selanjutnya apa lagi regulasinya? Undang-undang peradilan militer kawan-kawan. Dan undang-undang TNI yang terbaru. Nah, saat ini kita melihat bagaimana ketika di ranah sipil itu sudah masuk pelanggaran-pelanggaran sipil, akan tetapi ketika pelakunya adalah militer, tidak dipersidangkan di ranah-ranah sipil. Ini kan impunitas gitu kan kawan. Kita tahu bagaimana doktrin dari TNI itu sendiri adalah korsa, jiwa korsa, menanamkan bahwasanya kawannya adalah sekutu, dan ketika ada pelanggar hukum, ada pelanggaran HAM terjadi di situ, mereka tentu akan menyelamatkan kawannya. Di peradilan militer, kita akan melihat bagaimana yang terdakwanya adalah militer dan pembelanya adalah militer, auditornya militer juga, hakimnya militer. Bagaimana tidak mungkin terjadi namanya impunitas tadi gitu kan, pengabaian produk hukum tadi gitu. Dan ini kita bisa tengok contohnya. Apa? Riko Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis yang dibunuh dengan dibakar, mohon maaf, trigger warning, dengan dibakar seluruh keluarganya, bahkan anak dan cucunya dalam satu rumah. Tapi dalam peradilan militer tidak dijalankan sampai sekarang, sampai detik ini. Ini kan sebenarnya impunitas kawan-kawan. Dan ketika ya ada lagi konteksnya lagi, Mikael Hison Stanggang, anak usia 15 tahun, seorang anak, seharusnya tunduknya produk ada undang-undang perlindungan anak. Itu sipil, bukan militer. Tapi masuk dalam ranah militer. Hukumannya berapa? Sudah membunuh seorang anak, hukumannya 10 bulan. Tuntutannya 1 tahun. Jadi ya impunitas itu akan tetap berjalan ketika militeristik itu tetap berkuasa gitu kan dalam ranah-ranah produk-produk hukum kita yang gagal tadi itu. Nah, inilah konstruksi hukum yang terjadi di Indonesia, di mana penegakan hukum dan asasi manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang dianggap remeh dan sebuah mainan saja gitu kan, di mana bisa terjadi pengabaian-pengabaian terhadap pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Padahal kita kalau melihat dari Undang-Undang KUHP terbaru 170 udah benar menegaskan ketika bebannya itu adalah di ranah sipil, maka itu patut diadili di ranah sipil. Ketika bebannya itu di ranah militer, maka itu dipersidangkan di militer. Tapi pertanyaannya, korbannya ini
adalah sipil. Seharusnya di mana dong, gitu kan? Ya di ranah sipil dong, karena kerugiannya terjadi di ranah sipil. Nah ini bisa dibilang impunitas yang sangat dilestarikan gitu sampai sekarang. Bahkan di kasus Agrinas pun juga mereka akan dipersidangkan di proses hukum di ranah-ranah militer juga. Nah pertanyaannya, kenapa adanya pengadilan militer itu sendiri? Apa kita harus menghapusnya? Tadinya niatnya adalah bahwasanya ini konteksnya militer, pelanggaran militer. Karena konteksnya militer itu, maka ada rahasia-rahasia militer yang tidak boleh diketahui publik. Itu niat awalnya, sehingga pengadilan militer itu didirikan gitu kan, agar pelanggaran militer dalam konteks ini, misal pelanggaran yang terjadi ranah-ranah militer tentunya, entah jual beli senjata atau konteksnya adanya di ranah militer tentunya, nah, mereka dipersidangkan di situ. Tapi sekarang udah disalahgunakan untuk melanggengkan yang namanya impunitas tadi. Nah, yang terbaru ini adalah regulasi RUU HAM, kawan-kawan. Ini perlu kita lihat dan kita kaji lagi nih, kawan-kawan. Bagaimana RUU HAM ini sebenarnya melemahkan. Kita tahu kan ada Kementerian HAM yang gimana bilangnya ya, menterinya ya kita tahu lah kerjanya gitu kan, meminta dana cukup besar tapi kerjanya tidak ada gitu kan. Nah sementara apa kerjanya Komnas HAM gitu kan, udah ada Kementerian HAM, Komnas HAM ada, dua-duanya ini saling tarik menarik nih kawan-kawan. Tarik menarik apa? Penyuluhan hukum HAM. Jadi justru nggak efektif lagi gitu kan, ketika RUU HAM ini sengaja direvisi untuk melanggengkan melemahkan Komnas HAM tadi. Sebenarnya Komnas HAM pun juga sampai sekarang pun juga kuat-kuat banget gitu kan. Kita tahu pelanggaran-pelanggaran hukum pelanggaran HAM yang terjadi di Sumatera Utara, ya tidak adanya penetapan ataupun sanksi hukum yang teraktualisasi gitu. Nah, tiba-tiba muncul lagi Kementerian HAM. Udah ke Komnas HAM juga tidak berjalan dengan baik. Kementerian HAM timbul lagi. Apalah gunanya ini coba? Muncul lagi revisi Undang-Undang HAM, melemahkan Komnas HAM. Nah ini perlu kita kaji lagi kawan-kawan. Perlu kita angkat lagi isunya. Sebenarnya RUU HAM itu tujuannya kemana gitu kan? Ya kembali lagi adalah untuk menertibkan ya kawan-kawan yang mungkin bersuara tadi itu, yang akhirnya masuk dalam ranah-ranah pemerintahan tadi itu gitu kan. Itulah akhirnya RUU HAM itu direvisi kembali. Bagaimana impunitas dapat terjadi? Ya, pertama adalah karena adanya tidak terjadinya penyeimbang kawan-kawan antara trias politika tadi itu, eksekutif, yudikatif, legislatif. Yudikatif lemah terhadap legislatif dan eksekutif tadi. Di mana ketika di ranah-ranah persidangan, masyarakatnya itu pelanggaran HAM itu merupakan pejabat-pejabat terkait. Padahal konteks yudikatif itu seharusnya yudikatif trias politika tadi aturannya kekuatannya sama gitu. Akan tetapi karena konteksnya kekuasaan tadi, sehingga proses-proses persidangan tadi tidak dilakukan dan ya akhirnya terjadi impunitas tadi. Kemudian ya kita tahu lah ini juga karena apa? Karena adanya rejim otoriter tadi, adanya rejim-rejim yang penguasa-penguasa yang akhirnya bisa mengintervensi lah ranah-ranah persidangan. Terus birokrasi yang acak adul dan kuat dengan kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, unsurnya adalah kenapa impunitas ini masih terjadi? Selain memang produk hukum yang bermasalah, aparat penegak hukum yang bermasalah, dalam konteks hari ini adanya militeristik kawan-kawan. Kita tahu hanya Indonesia Polri-nya mengurus pertanian. Hanya Indonesia TNI sering di sawah. Hanya Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai.
Hanya Indonesia, Angkatan Udara tanam tebu, kawan-kawan. Siapa yang bilang itu? Prabowo Subianto, kawan-kawan. Dan dia senang akan adanya hal yang sedemikian gitu. Kenapa? Karena kita tahu gitu kan, itu melemahkan kerja-kerja polisian. Dia nggak lagi menyelidiki, nggak menyidiki, nggak melakukan penegakan hukum, tapi dia ngurusnya pertanian, megang cangkul, kawan-kawan. TNI sering di sawah, kawan-kawan. Ngapain gitu kan? Bukannya jaga negara tapi dilemahkan gitu kan. Kemudian apa lagi? Angkatan Laut tanam kedelai, bukannya menjaga batas teritorial laut kita, tapi dia tanam kedelai. Jadi kita kerjanya apa dong? Semua mereka yang udah dapat. Terakhir Angkatan Udara tanam tebu. Apa ini gitu kan? Penjual tebu pun juga terkejut gitu kan. Mana tebu, mana militer gitu kan? Hijau semua. Belum lagi manajer warung, kawan-kawan. Ada pula militernya, cobalah dulu. Sampai 3 orang yang meninggal dunia. Salah satu diantaranya adalah berasal dari Sumatera Utara. Sedikit militer. Apalagi pelatihan ini militer. Semua militer. Padahal kalau ditanya, kawan-kawan, kopdes itu, kawan-kawan, masih kalah sama warung-warung di Medan. Warung di Medan buka 24 jam. Mereka udah latihan militer, tapi bukanya pun juga belum tentu 24 jam. Warung Madura kalah ini orang ini. Tutupnya ketika kiamat aja gitu. Jadi sebenarnya konteksnya adalah militeristik tadi itu, kawan-kawan. Nah, belum lagi ya kita tahu bahwasanya kebijakan-kebijakan bisa memasuki ruang sipil tadi kan, termasuk apa? BGN, SPPG, adanya militer masuk. Bukannya menjaga negara, akan tetapi justru masuk di ruang-ruang sipil. Nah, belum lagi kata-kata presiden kita justru menyampaikan, sekali lagi presiden kita menyampaikan, sekarang kita harus mencukupi makan dari warga itu. Ketika adanya kemiskinan, tapi yang dicukupi adalah makannya. Sama halnya, kawan-kawan. Kawan-kawan ketika bocor bannya, terus ada kawannya kawan gitu kan, jumpa, bocor banmu. Yang ditambal bukan bannya, tapi dikasih air minum. Oh, dorong sana biar jauh lagi. Cari tempel ban. Bukan ditempel bannya, tapi dikasih air minum biar semangat untuk mencari tempel ban. Ini kan sebenarnya pemikiran yang pendek gitu. Inilah militeristik tadi itu. Pemikirannya pendek gitu memang. Nggak panjang. Karena memang mereka dilatih untuk berpikir pendek. Hanya berdasarkan perintah. Siap dan. Nah, sebenarnya aspek-aspek konteksnya adalah impunitas tadi ini sudah dicegah dalam hal produk-produk hukum. Misalnya adanya DUHAM yang 39 tahun 99, adanya peradilan HAM tahun 2000, Konvenen Hak Sipil Politik 11 tahun 2005, Konvenen Anti Penyiksaan, dan itu sebenarnya sudah ada. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa dijalankan? Kita tanya pada diri kita sendiri, siapa pemimpin kita saat ini, latar belakangnya apa, dan ya, itulah tujuannya kita melawan. Dan mengentaskan impunitas itu sebenarnya adanya hal yang paling sederhananya adalah fair trial gitu kan, peradilan yang bersih, menegakkan asas equality before the law gitu kan, adanya supremasi hukum dan supremasi sipil. Dan saya rasa diskusi saya cukupkan, dan nanti mungkin saya buka untuk sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ke Bung Richard yang telah sedikit banyak ya memberikan penjelasan terhadap impunitas. Sedikit aku bacakan dulu tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Richard, yaitu impunitas dari pengertian di mana pelanggar hukum itu nggak diproses secara hukum dan upaya-upaya advokasi yang telah dilakukan itu tidak dilanjutkan. Lalu menurut PBB, ketika pelanggar hukum itu nggak mendapat hukuman dan dibiarkan hidup selayaknya tidak memiliki kesalahan,
maka itu sudah termasuk dalam impunitas. Bisa terjadi karena adanya waktu dan kekuasaan dan hilangnya kewajiban hukum, yang biasanya impunitas ini terjadi karena pemimpinnya itu otoriter. Lalu impunitas ini pun dapat terjadi karena ada immunity yang berlebihan. Praktik sederhananya, yang pertama itu adanya pengabaian dalam laporan serta pelimpahan yang nggak masuk akal. Yang kedua adanya undue delay. Yang ketiga adanya peraturan yang melebih-lebihkan pekerjaan aparatur negara, sehingga nanti adanya abuse of power. Dalam KUHP baru pun diberikan mandat kepada polisi untuk melakukan penyadapan. Ini juga masuk dalam impunitas, yang dimana ini juga menjadi membuat volume menurunnya demokrasi di Indonesia, sehingganya nanti ada salah guna kekuasaan yang nantinya mereka gunakan untuk melanggengkan impunitas. Pun begitu, impunitas terjadi karena nggak adanya penyeimbang, di mana yudikatif itu lemah terhadap eksekutif dan legislatif. Terakhir, kenapa impunitas di Indonesia itu langgeng? Karena birokrasinya kuat terhadap KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu kita lanjut kepada pemateri ketiga dari kacamata akademisi, kepada Bang Rahmat.